DJ Chat Battle Mix. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Inilah Suara Kemuning. Pembahasan tentang mempercepat membuat mame bonsai serut. Ya. Kita simak bersama bareng-bareng dengan inilah saudara kita Sodik Ismail. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Di depan Anda ini ada hasil bolangan saya dengan serut-serut yang ini kebetulan sekarang dari dongkel. Saya belum mendongkel, tapi bukan yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil, ya kan? Tapi catatannya adalah pada saat saya melakukan pemilihan batang, mulai dari ngambil dari alam, saya tidak ngawur, tidak hanya asal ngambil enggak, tapi saya sudah milih yang berkarakter begini. Nah, ini ada akarnya awalnya, tapi saya potong, saya ambil yang sudah ngepen sudah besar yang bawah. Jadi ini besar bawah dan karakternya sudah keropos begini teman-teman. Ya, itu kunci. Kalau Anda pingin nyari langsung bentuknya, pingin langsung jadi, maka kita tinggal program akarnya nanti pada saat ini, maka batang sudah tidak lagi memprogram. Insya Allah begitu. Ya, jadi yang saya cari adalah batang-batang yang semacam ini. Nah, jadi batangnya sudah jadi dan ada liuannya. Biarpun saya kecil, maka lebih mudah mencarinya. Itu yang kedua. Kecil lebih mudah, kenapa? Karena karakter-karakter yang kecil begini untuk serut lebih mudah. Dan itu kita tidak perlu lagi membuat kesan tuanya karena dia sudah terkesan tua banget. Ya. Nih. Itu yang kedua. Yang ketiga, prosesnya akan jauh lebih cepat dibanding dengan kita mencari batang yang lurus-lurus saja. Kenapa? Karena kita harus membentuk batangnya untuk berkarakter, kita nunggu tua dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah begini kan, nah, biarpun kecil tapi karakternya sudah keropos begini. Ya. Jadi hampir semua yang saya cari biarpun kecil sudah begini, Mas Bro. Sudah keropos begini. Nah, ini cara mencari di alam untuk biar cepat kita bikin mame serut. Kemudian contoh yang ada ini sayang batangnya masih lurus, tidak berkarakter. Ini kurang lebih sudah 1,5 tahun di mangkok ini, karena memang menanam awal mulai dari potongan seperti ini, langsung saya tanam di mangkok ini. Ini jadinya. Ini cabang baru saya harus membentuk. Kenapa? Karena ini saya potong. Ini lagi, ini adiknya. Karakter batangnya sudah oke, keropos. Kita tinggal menata yang atas ini, ya kan? Nah, karakter yang baru ini sudah hampir saya menemukan yang keropos begini. Ini sudah enak, Mas Bro. Kenapa? Karena ini kita tinggal mengatur cabang dan rantingnya untuk bikin mame yang ketinggian hanya di 15 cm. Makanya akan jadi seperti sebelah ini. Tapi kelebihannya batangnya dia sudah keropos, batangnya dia sudah terkesan tua. Kalau dibanding sama yang ini, sama yang itu. Itu catatannya. Nah, cara nanamnya seperti di channel saya sebelumnya, cara nanamnya tetap sama. Ini dilabur dulu dengan bawang merah. Ya, digosok dengan bawang merah. Kemudian kalau Anda mau langsung tanam, boleh. Contoh, kita ambil yang kecil dulu ya. Nah, ini kecil. Siapkan media begini. Media siapkan. Ya. Lubangi begini saja. Nah. Udah, medianya adalah media bawah pohon bambu. Oke. Sudah. Yang penting ini jangan sampai goyang. Kalau Anda ini sampai goyang, maka dia akan
sulit untuk tumbuh. Jadi tekan. Maka setelah ini Anda boleh sungkup. Anda boleh sungkup atau Anda diamkan di tempat yang teduh, jangan sampai kena sinar matahari. Kalau ini mau disungkup ya sudah, langsung aja disungkup. Masukkan. Disungkup semuanya, Bang. Ya. Tapi kan harus disiram dulu, betul. Disiram dulu. Tapi kalau ini tidak disiram bagaimana? Tidak boleh, harus disiram. Ya. Kalau nggak disiram, lubang bawah ini kan ada lubangnya. Ini rendam di air, selep, maka airnya akan naik ke atas. Yang penting ini disungkup dulu. Kalau memang mau disungkup, kalau enggak, sudah begini saja. Ya. Maka ini biarkan di tempat yang teduh atau di bawah pohon. Pokoknya yang nggak kena sinar matahari. Jadi seperti itu. Disungkup boleh, enggak boleh. Kalau disungkup, tetap Anda harus berteduh. Dia harus berteduh di bawah pohon atau di tempat yang tidak kena matahari langsung. Kalau tidak disungkup juga boleh. Harus di tempat yang teduh sampai dia akan, tapi setelah digosok dengan bawang merah dulu. Nah, ini kan kita gosok bawang merah, ini bekasnya bawang merah. Tunggu dia sampai kering baru kita tanam. Ini ada akar-akaran. Ini mestinya akar ini tidak pakai, nggak apa-apa. Tapi saya sengaja ini nanti kalau syukur-syukur dia mau tumbuh gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah proses awal yang saya lakukan untuk membuat serut ini tidak gampang mati, dan yang kecil-kecil begini ini lebih mudah dan lebih cepat menghasilkan nilai. Kalau Anda cari yang segini ini, maka nggak perlu susah-susah harus dongkel yang besar dan lain sebagainya. Percepatan pembentukan akan lebih cepat. Kenapa? Karena keseimbangan cabang ini dengan ranting akan lebih cepat untuk mendapatkan idealnya. Ya. Kemudian secara lain, dia tidak perlu lagi membentuk karakter pohonnya yang tua. Dia sudah tua. Saya ulangi lagi seperti itu, ya. Percepatan ideal antara batang yang bawah lebih besar ngepen, ini sudah kita dapatkan. Kita tinggal menata secara perantingan dan daun untuk kita perkecil. Ya, saya kira itu yang harus kita perhatikan lebih lanjut berkaitan dengan cara menanam bonsai serut, yang pada dasarnya kita semuanya sudah tahu sih bagaimana karakter serut itu, bagaimana kita harus menanam di alam yang harus, intinya serut itu kan kalau dia sudah tumbuh dia sulit untuk mati. Kenapa? Karena dia begitu sudah tumbuh kuat sekali. Karena tanaman yang paling bandel itu serut. Biarpun tidak kena hujan, tidak kena angin, tidak kena panas, dia tetap masih mau. Nah, kalau begini kan kita tinggal mudah, kita tinggal mengontrol saja, teman-teman, ya kan? Paling tidak kita mendapatkan karakter itu sudah tidak bingung lagi untuk membentuk karakternya. Nah, ya kan? Cus. Yang penting sudah kering. Nanti kita tinggal menata lebih lanjut berkaitan dengan perantingan dan pembentukan daun. Nah, semacam ini kemudian lakukan penyiraman. Setelah Anda siram, maka Anda sungkup atau Anda bungkus dengan plastik biar apa? Biar aman. Kalau tidak, maka teduhkan di tempat yang teduh. Syukur-syukur bisa di bawah pohon yang rindang, di bawah pohon yang teduh yang tidak kena sinar matahari. Kayaknya ini dari hasil bolangan kemarin yang saya tunjukkan untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Anda diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan di-skip biar Anda gak gagal paham. Insya Allah kita ketemu lagi di channelnya Suara Kemuning bersama Sodik Ismail. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.